saya ingin bertanya, apa hukumnya jika kita sholat lalu kita menggunakan minyak wangi yang ada sedikit alkoholnya? Apakah sholat kita batal atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Minyak wangi atau pertama adalah kita bicara tentang alkohol, termasuk najis yang 7 dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Yang disebut najis adalah semua najis. Yang kelima adalah semua cairan yang memabukkan. Di dalam masalah cairan memabukkan di sini termasuk adalah alkohol. Alkohol dikatakan itu adalah saripati khamr, ruhul khamr. Khamr haram diminum sekaligus najis. Dan najisnya khamr itu kalau mengenai baju, maka baju menjadi tidak sah kalau digunakan untuk sholat. Dan jika digunakan untuk di tempat sajadah atau tempat sholat, maka menjadi sholat kita tidak sah. Kalau berkena badan pun menjadi tidak sah sholat kita. Sebab syarat sahnya sholat adalah harus kita itu terbebas dari najis di dalam badan, di dalam pakaian, dan di dalam tempat. Nah, alkohol adalah ruhnya khamr. Ruhnya khamr. Berkenaan dengan, kalau sudah begitu, maka kalau alkohol yang biasa dikonsumsi untuk diminum itu, karena itu adalah ruhnya khamr, maka hukumnya najis. Menurut 4 madhab tidak ada perbedaan dalam hal ini. Di dalam madhab Imam Abu Hanifah, kemudian madhabnya Imam Malik, madhab Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Baik, ini dulu kaidahnya seperti ini. Kemudian alkohol yang ada di dalam minyak itu bagaimana hukumnya? Baik, sekarang pertanyaannya, apakah alkohol yang ada di dalam minyak wangi itu sama dengan jenis alkohol yang biasa dikonsumsi untuk minuman keras? Nah, ini perlu dijelaskan. Apakah alkohol yang ada di dalam, dan kita perlu kembalikan kepada istilah ilmiahnya. Alkohol yang biasa digunakan dalam minyak wangi itu ternyata itu bukan alkohol yang bisa diminum. Kalau ada orang minum alkohol itu langsung buta matanya, karena itu sama sekali tidak bisa dikonsumsi untuk diminum. Jadi alkohol yang bisa diminum itu ada jenis yang lain. Nama apa? Nama kimianya kita lupa, ada nama kimia yang khusus. Jadi alkohol yang biasa digunakan di kosmetik, digunakan untuk minyak wangi, itu adalah bukan alkohol yang biasa digunakan untuk campuran minuman. Sebab alkohol yang biasa digunakan untuk minyak wangi itu sama sekali tidak bisa dikonsumsi. Siapapun yang mencoba meminumnya maka akan menjadi buta matanya, akan itu merusak. Baik, jika benar seperti itu, maka kasusnya alkohol yang biasa digunakan dalam minyak wangi ini bisa disamakan dengan hukum spiritus, minyak tanah. Diminum boleh enggak? Haram diminum, akan tapi kalau bersentuhan dengan pakaian tidak menjadi najis. Tapi spesial alkohol yang ada di dalam minyak wangi. Tapi kalau sudah alkoholnya alkohol yang berada di dalam makanan, minuman, maka itu adalah jenis alkohol yang bisa dikonsumsi, maka itu adalah alkohol yang najis. Ini dijelaskan juga oleh ahlinya dalam hal ini. Baik, kalau memang kasusnya seperti itu, alkohol yang ada di minyak wangi itu adalah bukan jenis alkohol yang biasa digunakan untuk makanan atau minuman, maka tentu hukumnya berbeda. Seperti halnya spiritus diminum memang haram, tapi kalau kena baju tidak najis. Seperti halnya bensin, kalau kena baju kita tidak najis, tapi kalau diminum haram. Orang mau minum bensin matilah dia. Baik, mabuk juga itu, mabuk karena ada spiritus diaduk. Baik, ini baik. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwasanya ini yang ketiga, pembahasan yang ketiga, alkohol yang ada di dalam minyak wangi itu adalah sama dengan alkohol yang bisa dikonsumsi. Akan tapi apakah kencang keras begitu hukum itu dalam urusan minyak wangi? Baik, jika kasusnya adalah bukan untuk diminum, beda. Jadi bagi yang ketiga ini, pokoknya kita ingin mengatakan bahasanya pakai minyak wangi jangan terlalu kenceng-kenceng deh. Jadi yang jelas begini, orang kelompok yang ketiga mengatakan bahwa
alkohol yang digunakan di dalam minyak wangi itu sama dengan alkohol yang dikonsumsi, artinya jika diminum hukumnya tetap haram. Baik, haram. Cuman sekarang yang dibahas masalah kenajisannya. Jadi ya jelas kalau alkohol Anda konsumsi masuk ke dalam perut Anda, haram, harga mati, sudah jelas ya. Biarpun obat batuk yang selama ini Anda konsumsi, bagi yang mengatakan sama, minyak wangi juga sama. Kalau alkohol minyak wangi dan alkohol yang ada di obat batuk dan sebagainya sama, berarti lihat hukumnya sama. Dalam hal ini adalah yang disepakati bahwa urusan dikonsumsi mutlak, jangan, biarpun 0,5% Anda tidak boleh mengkonsumsi obat batuk yang ada alkoholnya, selesai. Tapi lihat urusan mengenai baju dan sebagainya, apakah nggak ada celah? Wong tidak saya minum kok, saya nggak minum minyak wangi kok. Minyak wangi hanya saya oles untuk wewangian. Tambahan yang ada di dalam minyak wangi ada alkoholnya. Apakah benar-benar gak boleh? Maka dalam hal ini ulama mengatakan, 4 madhab mengatakan yang alkohol yang haram diminum tadi, maka pendapat kebanyakan ulama 4 madhab sama seperti dikatakan pendapat ke kelompok yang pertama tadi, kalau terkena baju tidak sah kalau itu kita pakai sholat. Cuman di situ ada celah, ada pendapat, asalkan jangan diminum, itu saja, jangan sampai ditukar. Wow, berarti minum jadi gak apa-apa. Oh, salah ini. Jadi diminum harga mati, nggak ada perbedaan dalam hal ini. Tapi urusan mengenai baju dan tangan, maka itu ada pendapat orang besar, Imam Muzani dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, Rabi'atul Ra'i, kemudian Jakau Syaukani. Ada beberapa ulama besar mengatakan bahwasanya najisnya khamr itu adalah najis maknawi, yaitu haram untuk dikonsumsi, akan tetapi tidak najis kalau bersentuhan dengan baju. Kalau bersentuhan dengan baju tidak dianggap najis, seperti orang kafir adalah najis. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Ini mereka mengatakan dari Al-Quran, innamal khamru khamr wal maisiru, perjudian, ya kan? Judi najis apanya? Wong dadu kok najis? Yang dikatakan najis maknawi, maknanya. Jadi berjudia nggak boleh. Jadi khamr itu adalah kerjaannya, minuman nggak boleh. Tapi kalau bersentuhan dengan baju, menurut Imam Rabi'atul Ra'i, Imam Muzani dan juga Imam Muslim, Imam Syaukani, itu dikatakan bahasanya kalau kesentuh baju nggak apa-apa, akan tapi kalau diminum saja yang haram. Nah, ini kelompok yang ketiga seperti itu. Jadi masih ada celah. Menurut pendapat yang ketiga dan pertama, maka ketahuilah bahwasanya najis minyak wangi ini tidak akan jadi masalah. Pendapat yang kelompok yang pertama yang mengatakan bahwasanya alkohol yang digunakan untuk minyak wangi bukanlah alkohol yang digunakan untuk minuman. Kemudian pendapat kelompok yang ketiga membedakan bahwasanya najisnya khamr itu adalah bukan najis hissi, bukan najis secara zahir yang bersentuhan dengan baju lalu menjadi tidak sah sholat kita, akan tapi najis yang maknawi. Tapi itu mendapat lemah, tidak pantas kita dikit-dikit pakai pendapat lemah. Akan tapi dalam keadaan tertentu kita boleh. Artinya begini, jika Anda diberi oleh seseorang, maka ya terima sajalah. Tapi kalau ternyata Anda beli, pilihlah yang tanpa alkohol selagi masih ada peluang. Jangan sampai nanti ada orang nyemprotkan kepada Anda, astagfirullahaladzim najis, la ilaha illallah, salat. Nah, ini tidak enak hati. Jadi seperti itu. Dan ternyata memang kami lebih cenderung untuk mengikuti ulama kelompok yang pertama tadi. Ini adalah beda. Jadi kita gampang saja, ringan saja. Yang penting Anda jangan diminum deh minyak wanginya ya. Yang penting jangan diminum, kemudian jangan diaduk sama teh. Alkoholnya itu nggak boleh, itu semuanya. Kalau masuk ke dalam perut kita menjadi tidak boleh. Tapi kalau bersentuhan dengan baju, masih ada khilaf di antara ulama. Kemudian kami tegaskan lagi ya, selagi urusannya bukan Anda minum, kemudian masih ada celah di antara para ulama, maka hendaknya kita juga jangan terlalu kaku-kaku, tapi tetap Anda bisa memilih. Kalau Anda beli ya yang non alkohol, tapi kalau dikasih ya pakai sajalah, karena sudah dikasih, biar yang ngasih senang. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Apa hukum bagi seorang yang mengenakan parfum alkohol pada
kulit saat sholat. Alkohol terbagi dua. Alkohol dari buah, kalau diperas anggur, dimasukkan ke dalam botol, ditutup selama seminggu, terjadi fermentasi, muncul barang baru di dalam, disebut dengan alkohol dari anggur. Yang satu lagi dari babi. Yang masuk ke dalam parfum itu, apakah alkohol dari anggur atau dari babi? Alkohol dari babi. Alkohol nabati, bukan hewan. Alkohol hewan dari babi. Kenapa bukan dari anggur? Karena yang dari anggur itu mahal, maka yang murah itu dari babi, karena babi anaknya banyak. Kalau kambing anaknya 2, kalau babi anaknya 13. Makanya angka 13 itu angka sial, karena babi itu puting susunya 12, lahir anaknya 13, yang satu tak dapat susu, maka disebut angka sial. Banyak, makanya murah. Daging babi lebih murah daripada daging kambing. Termasuklah ini alkohol yang dari babi ini. Jadi kalau 1 ton bunga mawar, 1 ton bunga mawar itu dipres menjadi 1 gelas parfum. Itu yang asli, macam madu, disulik kental, wangi luar biasa. Bagaimana supaya dia bisa menjadi banyak? Dicampur dengan alkohol, dimasukkan ke botol kecil. Setetes bunga mawar tadi, itulah yang wangi luar biasa, yang membuatnya banyak itu tambah alkohol. Makanya ketika di sini sejuknya, sejuk. Jadi orang yang pakai alkohol itu ada babi di setetes, letak babi, 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 babi. Macam mana babi mau diterima Allah? Rabbana atina. Babi berdoa tak diterima Allah. Jangan lagi pakai parfum alkohol. Kalau ada Pak Ustaz, campakkan, jangan kasih ke orang. Nanti orang yang bersedekah parfum alkohol sama dengan sedekah babi. Ini aku mau sedekah babinya,